Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini kelas 8 santri PKBM Al-Amanah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita nikmat ya Nak ya. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah agar memberikan keberkahan pertemuan kita hari ini. Marilah sama-sama kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah dan doa mau belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kita semua dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 8 PKBM Al-Amanah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 1, yaitu tentang teks berita. Namun untuk kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teks berita bagian yang ketiga. Coba sekarang kalian siapkan dulu buku cetak bahasa Indonesia dan juga buku tulisnya serta alat tulisnya ya. Ya, sudah kalian siapkan. Coba sekarang kalian buka bukunya halaman 10, yaitu kita akan bahas tentang penelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu tentang menelaah struktur teks berita. Di dalam halaman 10 ada sebuah teks berita ya, yang judulnya Sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Ya. Di dalam sebuah teks berita sangat penting bagian yang pertama, yaitu adanya kepala berita atau headline. Nah, tadi yang Ibu bacakan, judul itu adalah headline ya, atau disebut dengan kepala berita. Kemudian teks berita yang baik yang kedua adalah dia harus mengandung lead atau teras istilahnya ya, teras dari berita. Apa yang ditulis di dalam lead? Yaitu satu paragraf pembuka yang memuat intisari dari sebuah berita yang menarik. Dan jangan lupa dia harus mengandung adik Simba. Siapa yang masih ingat adik Simba? Ya, itu harus mengandung jawaban dari apakah, ya, di mana, kemana, siapa, mengapa, bagaimana ya, atau dalam bahasa Inggris itu 5W 1H ya. Nah, di dalam teks berita pun di bagian keduanya yaitu harus mengandung unsur tersebut ya, agar beritanya juga menarik. Kemudian di bagian ketiga, di dalam teks berita ada yang namanya bagian tubuh ya, atau body. Ya. Jadi bagian tubuh ini adalah bagian yang menjelaskan tadi bagian pertama. Ya. Jadi menguraikan supaya lebih jelas lagi apa yang disampaikan di bagian pertama, yaitu di bagian pembuka. Dan di bagian terakhir dari teks berita ada yang namanya bagian penutup atau bagian kaki ya. Isinya adalah kesimpulan atau simpulan, bisa juga menegaskan ulang ya, menegaskan ulang dari isi berita yang menarik tadi ya. Nah, nanti sebagai latihannya di halaman 11 ada sebuah teks berita yang judulnya 2 pelajar Indonesia raih emas di ICYS 2013. Nah, nanti kalian latihan ya dengan pensil saja. Kalian tulis
kalian berikan keterangan di samping kanannya mana yang termasuk bagian headline, mana yang termasuk bagian teras dari berita, mana yang termasuk bagian tubuh, dan mana yang masuk bagian kaki, ya. Nanti kalian tandai saja pakai pensil di buku cetak saja kalau itu, ya. Kemudian kita akan beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu kita akan menelaah kebahasaan dari teks berita. Jadi dalam teks berita itu sesungguhnya ada apa saja dari sisi bahasanya, ya. Nah, yang pertama, teks berita itu dia mengandung kalimat langsung, ya. Dan bisa kalimat langsung ataupun kalimat tidak langsung. Nah, biasanya kalimat langsung dan tidak langsung ini itu berada di bagian yang penjelas, ya, yaitu untuk menjelaskan bagian pembuka. Jadi kalimat langsung itu sebenarnya adalah kalimat yang menyampaikan berita yang langsung dikutip dari si pembicara. Ya. Karena apa? Karena fungsi teks berita adalah menyampaikan informasi, ya, dengan data yang akurat. Dan data akurat itu salah satunya diperoleh dari siapa yang berbicara. Jadi harus langsung dikutip, ya. Jadi bukan katanya, ya, tapi dikutip langsung dari si pembicara. Nah, bagaimana ciri-ciri kalimat langsung? Nah, secara tertulis kalian bisa mengetahui ciri-cirinya adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh si pembicaranya di awal kalimat dan di akhir kalimat ditandai dengan tanda petik 2. Ya, misalnya ada kalimat yang bunyinya, saya datang tidak bawa apa-apa ke sini. Datang badan masih basah-basah naik pesawat untuk ambil penghargaan. Terima kasih Bapak Presiden sudah kasih saya penghargaan untuk penyu. Titik. Ya. Koma dulu, kemudian kata Musa. Jadi kalimat saya datang sampai kata untuk penyu itu diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Ya. Kemudian kata Musa, berarti yang mengucapkan adalah Musa. Ya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa teks berita itu adalah sesuatu yang akurat, ya. Kemudian pembahasan kita yang berikutnya adalah di dalam teks berita dia menggunakan kata kerja mental, ya. Jadi kata kerja mental itu maksudnya kata kerja yang menerangkan aktivitas dari sebuah indera, ya, atau pemikiran ataupun rasa, ya. Jadi sesuatu yang diindra, yang bisa diindra, yang difikirkan atau yang dirasakan itu bisa disampaikan dengan kalimat yang disebut dengan kalimat kata kerja mental, ya. Misalnya ada kalimat pemerintah harus melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara real. Nah, kata kerja melihat, mendengar, ya, meraba, nah itu termasuk kata kerja indra, mengindrai, ya. Kemudian yang berikutnya contohnya, saya mengerti bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini dipengaruhi oleh merosotnya nilai tukar rupiah. Nah, kata kerja mengerti, ya, mengerti, memahami, nah itu termasuk kata kerja mental, ya. Nah, yang ketiga contohnya, masyarakat Indonesia khawatir dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Di kata kerja khawatir itu termasuk juga kata kerja mental, ya. Khawatir, merasa, ya. Nah, itu kata kerja yang menunjukkan kata kerja mental, ya.
Kemudian yang ketiga, di dalam teks berita kita menyoroti juga menggunakan konjungsi temporal ya. Jadi konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Jadi konjungsi itu artinya kata hubung ya. Nah, dalam teks berita itu sangat penting penggunaan dari konjungsi temporal. Ya, mungkin ketika kalian waktu usia SD pernah membuat karangan, ya. Kemudian karangannya kadang bingung untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain atau antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Akhirnya ketika membuat karangan menghubungkannya dan kemudian lalu gitu ya. Nah, sekarang di tingkat SMP sudah tidak boleh begitu lagi ya, karena penggunaan kata konjungsi temporal itu ternyata banyak ya. Bisa kalian lihat di buku kalian di halaman 13 ya. Nah, di situ sudah dirangkum contoh-contoh kata konjungsi temporal ya. Jadi selain lalu kemudian bisa juga sesudahnya, selanjutnya, setelah itu ya, selama, semenjak, sementara, seraya. Ya, itu semua contoh-contoh konjungsi temporal ya. Nah, kalau di teks berita yang ada di buku, misalnya ada kalimat ya yang bunyinya saya membuat sunblock yang bisa dibuat simpel oleh nelayan sehingga nelayan bisa terhindar dari kanker kulit, ujar Melody Grace menjelaskan hasil penelitiannya. Itu kalimat sebelumnya. Nah, untuk menghubungkan kalimat selanjutnya, teks ini menggunakan konjungsi sementara President of Local Organizing Committee ya, Monica Raharti yang sebelumnya menargetkan sapu bersih emas tetap bangga pada ilmuwan Indonesia meski hanya meraih 2 emas ya. Jadi antara kalimat pertama dan kalimat berikutnya dihubungkan dengan konjungsi sementara ya. Nah, nanti coba untuk dari sisi kebahasaan, Ibu minta nanti kalian tulis di buku tulis kalian ya. Itu bisa diambil dari teks, mulai teks halaman yang sebelumnya ya, dari halaman sebelumnya. Jadi kalian hanya menelaah saja nih ya. Di sini banyak teks-teks berita, mulai dari yang judulnya Soleman Ngongo ya, penerima Kalpataru yang nyeker di istana. Kemudian ada lagi teks berita Sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda ya. Ada lagi teks berita menolak suap polisi ini memilih jadi pemulung. Nah, itu banyak berita di teks berita di bab 1 ini ya. Nah, Ibu nanti minta kalian tulis di buku tulis contoh-contohnya ya. Ya, tidak usah banyak-banyak. Ya, misalnya di kebahasaannya tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Coba kalian tulis mana kalimat langsung, mana kalimat tidak langsung, contohnya satu-satu. Ya, ditulis ya. Kemudian yang kata kerja mental, berikan contohnya masing-masing satu juga. Ya, karena di pembahasan ini ada 3 contoh, maka kalian buat 3 contoh. Ya, mana yang kata kerja mental mengindrai,
mana kata kerja mental yang berpikir dan mana kata kerja mental yang merasa. Nah, itu kamu bedakan ya. Kamu tulis satu-satu contohnya. Tinggal menyalin saja ya dari teks berita yang sudah ada di bukumu, ya. Kemudian pembahasan kita tentang kebahasaan yang ketiga yaitu tentang konjungsi temporal, ya. Nah, kalian kasih contoh. Ya, jadi cara menulisnya adalah hubungkan antara misalnya paragraf 1 dengan paragraf yang berikutnya dengan menggunakan salah satu konjungsi temporal, ya. Bisa ya seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian yang pembahasan yang berikutnya adalah dari sisi kebahasaan menggunakan keterangan waktu, ya. Dalam teks berita itu keterangan waktu sangat penting karena dia bagian dari tadi ya unsur berita. Ingat tentang adik Simba, ya. Itu menerangkan kapan terjadinya suatu peristiwa. Nah, kalian nanti cari juga kalimatnya. Mana kalimat yang menggunakan keterangan waktu, ya. Dan yang terakhir yaitu dari sisi bahasa dengan menggunakan bahasa baku. Jadi ketika menulis teks berita dia menggunakan kata atau bahasa yang baku. Jadi bahasa baku itu maksudnya bahasa yang sudah diresmikan menjadi bahasa Indonesia dan sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Jadi tidak semua bahasa yang kita ucapkan yaitu bisa kita gunakan di situasi formal. Jadi karena kita dalam situasi formal yaitu dalam pembelajaran, maka bahasa baku sangat penting kita ketahui, ya. Mungkin kalian bisa saja dalam kehidupan sehari-hari di rumah, ya, atau bukan dalam situasi belajar, kalian boleh saja menggunakan bahasa yang tidak baku, ya. Tapi ketika kalian sedang belajar dalam kondisi formal, maka penggunaan bahasa baku adalah itu sesuatu hal yang diharuskan, ya. Nah, di dalam buku di halaman 14 ada ya contoh-contoh kata baku supaya nanti kalian tidak salah ketika menulis, ya. Nah, di sini biasanya ada beberapa hal karena mungkin kebiasaan ada kesalahan ketika kita mengucapkan atau menulis, ya. Misalnya kata apotek. Mungkin kita seringnya mengucapkan apotik, ya. Beli obat di mana? Di apotik. Padahal harusnya apotek, ya. Kemudian kata apa? Fitnah, ya. Jadi pakai F bukan pakai P, ya. Jadi fitnah bukan fitnah, ya. Atau silakan bukan silahkan. Ada juga cendera mata, bukan cindera, tapi cendera, pakai E, bukan pakai I. Dan karena ini adalah gabungan dari dua kata, maka menulisnya dipisah. Cendera, spasi, mata, ya. Kemudian kata nasihat, ya, bukan nasehat, nasihat, ya. Kemudian teknik pakai K bukan teknik, ya. Anugerah bukan anugrah, ya. Kemudian telepon bukan telepon, walaupun telepon itu aslinya dari bahasa Inggris, ya, tapi kita mengucapnya bukan pakai F tapi pakai P karena sudah dibakukan telepon, ya. Kemudian desain bukan desain, D pakai E, desain, ya. Nah,
Untuk yang menggunakan bahasa baku khususnya ya, ini Ibu kasih waktu sekarang kan hari Senin ya. Nanti hari Senin lagi boleh disetor ya. Boleh disetor. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ada 44 ya. Ada 44 kata baku ya. Nah, kalian nanti minimal 10 saja hafalkan ya. Tapi kalian cara menghafalkannya mana yang kata baku, mana yang tidak baku ya. Minimal 10 ya. Nanti direkam ya, direkam video, bukan rekaman suara ya. Ya, rekaman suara. Terus di sini Ibu minta kejujuran dari kalian ya, jadi ketika menghafal dan direkam video benar-benar hafalan ya. Jadi di depannya jangan ada buku ya. Mudah-mudahan kalian anak-anak yang menjaga amanah ya, seperti nama pondok pesantrennya Al-Amanah ya. Nah, itu saja pembahasan kita hari ini. Jadi tugasnya untuk yang hari ini ya, yaitu tadi yang pertama menelaah tentang struktur berita. Kalau itu cukup di buku cetak. Kamu pisahkan mana yang termasuk headline, mana yang termasuk bagian lead dan seterusnya. Kemudian untuk kalimat langsung, kata kerja mental, konjungsi temporal, dan keterangan waktu, itu kalian tulis juga di buku. Kalau itu ditulis di buku, tulis hari ini juga ya. Karena itu hanya menyalin, hanya mencari dari contoh teks-teks berita yang sudah ada di bukumu ya, yang di bab 1. Nah, kalau untuk yang kata baku itu nanti bisa disetorkan pekan depan, yaitu hari Senin pekan depan, insyaallah ya. Kita dipertemukan kembali oleh Allah. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan materi tentang penelaah struktur dan juga sisi kebahasaannya ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan atas pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.